Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo, gua Billy. Senang banget pada kesempatan kali ini gua ingin mengajak kalian semua untuk mengetahui gimana sih terampil berbicara di depan umum atau di depan kamera. Kalau kalian suka lihat televisi, khususnya acara-acara berita atau infotainment gitu, kalian pasti sering banget ya melihat presenter atau reporter yang ngomongnya tuh lancar dari awal sampai akhir dan mungkin hampir nggak ada kesalahan. Terus mereka bisa ngomong panjang lebar tanpa naskah. Mungkin kalian tuh bertanya-tanya, gimana sih kok mereka bisa ya ngomong lancar banget tanpa naskah? Kayak kata-kata dan kalimat itu tuh keluar dan mengalir gitu aja tanpa harus baca dulu dan terus baru bisa diomongin lagi. Tentu di antara kalian pasti ada yang pengen banget punya kemampuan berbicara secara lancar di depan umum dengan baik dan tanpa naskah sama sekali. Kalian bisa mengungkapkan, menyampaikan, atau mempresentasikan apa sih yang ada di pikiran kalian, seperti ide mungkin, atau gagasan yang pengen disampaikan secara lancar. Sebenarnya nih, kemampuan itu tuh bisa banget dilatih. Jadi, presenter atau reporter televisi yang berbicara lancar tanpa naskah, itu mereka tuh sebenarnya sebelumnya, mereka udah giat banget melatih dirinya dulu. Karena kemampuan yang mereka punya, nggak mungkin secara tiba-tiba tuh muncul gitu aja. Nah, kali ini gue akan memberitahukan gimana sih untuk memiliki kemampuan tersebut. Yang pertama, mungkin kalian bisa mencari atau memilih-milih bahan atau informasi yang bersumber dari internet yang menurut kalian tuh menarik atau mungkin beritanya kalian suka. Kemudian bisa kalian print dan setelah itu dibaca naskahnya dengan suara yang keras atau lantang, kayak pembaca berita yang sering kita lihat di televisi. Nah, sebelumnya ini, kenapa sih gue saranin untuk membaca dengan suara yang keras atau lantang? Nah, itu tuh bisa berguna banget untuk melatih power vokal dari kalian. Nah, vokal suara ini sangat penting karena ini merupakan salah satu gambaran di mana kalian itu tuh misalnya orang melihat kalian tuh percaya nggak sih sama diri kalian sendiri? Udah percaya diri banget nggak sih? Nah, terus membaca dengan suara keras ini juga melatih kalian untuk mengucapkan artikulasi huruf demi huruf dengan jelas. Karena kalau ada kesalahan artikulasi bisa berakibat fatal loh. Soalnya bisa aja menimbulkan perbedaan makna. Selain membaca tulisan di kertas yang udah kalian print itu, saran gua ada baiknya kalian rekam dengan voice recorder. Nah, fungsi dari rekaman itu adalah kalian nanti bisa mendengarkan lagi cara kalian membaca, apakah sudah benar atau masih ada yang salah. Dan yang terpenting, kalian bisa mereview apakah intonasi kalian tuh pada saat membaca udah benar belum sih. Nah, atau kalau misalnya kalian merasa kayaknya kurang bisa membangkitkan kepercayaan diri atau masih agak susah nih belajarnya karena menggunakan voice recorder, bisa aja kalian coba untuk rekam dengan video kamera. Nah, dari situ kalian bisa membacakan naskah, tapi harus lebih fokus ke kamera, kayak gue lakukan sekarang. Boleh lihat naskah, tapi nggak boleh lama-lama ya. Nah, terus kalian bisa lakuin itu tuh secara berulang-ulang. Karena dengan diulang secara nggak langsung, informasi yang ada di naskah itu tuh bakal masuk ke otak kalian. Dan lama-lama akan keingat. Nah, lalu kalian bisa sampaikan pesan itu tanpa harus terpaku lagi sama naskah deh. Nah, jangan takut. Mungkin percobaan pertama, kedua, ketiga bakalan banyak banget kesalahan. Atau mungkin tiba-tiba ngeblank, lupa sama semua isi naskahnya. Tapi tenang, itu tuh nggak masalah. Karena nggak mungkin sekali coba langsung bisa. Justru saat itu kalian mulai bisa menilai apa sih yang kurang dan apa sih yang mungkin harus diperbaiki lagi. Nanti seiring berjalannya waktu dan kalian lebih giat berlatih terus, kalian akan terbiasa mempresentasikan informasi tanpa naskah.
Nah, latihan yang dari tadi gue omongin itu adalah latihan storytelling atau bercerita tanpa naskah. Oke, jadi kemampuan berbicara itu tidak dibutuhkan sama presenter televisi atau orang-orang yang bekerja jadi reporter TV aja. Kemampuan berbicara itu dibutuhkan oleh semua profesi. Jadi kalau misalnya kalian ada merasa nih, kayaknya wajah gue nggak ganteng ya, gue nggak cantik ya, jadi malu gitu. Nah, menurut gue jangan berkecil hati gitu, karena latihan berbicara itu tuh tetap penting. Lagi pula, nggak harus punya cita-cita untuk jadi presenter atau reporter kok, karena kemampuan berbicara di depan umum itu hampir dibutuhkan oleh semua pekerjaan dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, mulailah sering-sering latihan seperti yang tadi gue sampaikan. So, itu beberapa tips yang bisa gue sampaikan kali ini, dan gue Billy, pamit undur diri dulu. Bye!